You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Efek ngeri Marc Marquez, saat pembalap di depan sudah kena mental sebelum disalip. Musim MotoGP 2025 belum sepenuhnya selesai. Tapi satu hal sudah pasti, dominasi Marc Marquez membuat lawan-lawan kehabisan akal, bahkan kehabisan rasa percaya diri. Ya, The Baby Alien kembali menebar teror di lintasan, bukan hanya dengan skill dan kecepatan, tapi juga lewat aura dan tekanan mental yang ia berikan kepada siapapun yang berada di depannya. Hingga seri ke-12 musim ini, Marquez tampil seperti sosok tak terbendung. Dari semua balapan utama, hanya 2 kali ia gagal naik podium. Dan di sesi sprint, dia menyapu bersih setiap podium, menciptakan rentetan performa yang membuat semua rival mulai bertanya-tanya. Apakah ini akan menjadi musim milik Marquez sepenuhnya? Puncak dari teror mental ini terlihat jelas di MotoGP Ceko beberapa waktu lalu. Marquez tak hanya menang, dia menyabet double podium alias finish dengan juara di sprint race dan balapan utama. Performa luar biasanya itu membuat banyak pihak bersuara, salah satunya Gino Borsai, manajer tim Pramac Yamaha, yang mengenal betul dinamika tekanan di MotoGP. Borsa mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan dan mungkin mengonfirmasi apa yang sebenarnya dirasakan banyak pembalap. Rasa takut ketika berada di depan Marquez. Semua pembalap yang ada di depan, mereka tahu bahwa situasi itu takkan berlangsung lama, ujar Borsai, dikutip dari Motosan S. Mereka sadar betul bahwa Marquez akan segera datang. Sama seperti yang dikatakan Bezzecchi dan Acosta. Dia yang menentukan kapan dan bagaimana cara dia menyalip. Ya, di mata rival-rivalnya, Marc Marquez bukan sekadar lawan yang cepat. Dia adalah ancaman psikologis. Ketika para pembalap memimpin balapan, alih-alih percaya diri untuk mempertahankannya, justru yang muncul adalah rasa cemas. Karena mereka tahu, cepat atau lambat, Marquez akan menyalip. Efek psikologis ini bukan isapan jempol. Di dunia balap motor kelas dunia seperti MotoGP, tekanan mental bisa jadi pembeda antara podium dan jatuh bangun di gravel. Dan Marquez, di usia 32 tahun, tahu betul bagaimana caranya memainkannya. Hal ini didukung juga oleh komentar 2 pembalap muda yang musim ini menjadi sorotan, Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta. Keduanya secara gamblang mengakui bahwa Marquez adalah penentu permainan. Ketika dia ada di belakangmu, bukan kamu yang menentukan hasil balapan. Dia yang akan memilih kapan dia menyalip MU, ujar Acosta. Bayangkan, seberapa menyeramkannya seorang pembalap yang bisa membuat lawannya pasrah bahkan sebelum adu kecepatan benar-benar dimulai. Kemenangan ganda di Ceko menjadi puncak dari 5 kemenangan beruntun Marquez di sprint dan balapan utama. Dalam kondisi normal, hal ini sudah cukup membuatnya jadi kandidat juara kuat. Tapi musim ini, dia tampil seakan tanpa tanding. 2 nama besar yang awalnya diperkirakan menjadi pesaing terdekatnya, Francesco Bagnaia, Pecco, dan Jorge Martin, justru tampil di bawah ekspektasi. Sekarang ini, saya melihat Jorge dan Pecco tidak tampil dalam mode Vic to Win seperti musim lalu, lanjut Borsa. Tahun lalu, mereka berebut kemenangan di hampir setiap pekan. Tapi sekarang, Pecco justru makin melempem dan hanya berjuang untuk posisi 2 dan 3. Sedangkan Martin baru pulih dari cedera. Menurutnya, perubahan motivasi dan tekanan dari Marquez menjadi faktor besar mengapa keduanya terlihat melemah. Musim lalu, pemenang balapan hampir pasti jadi juara dunia. Sekarang, mereka tahu Marquez sedang berada di level berbeda. Apa yang membuat Marquez kembali berkobar di 2025? Banyak pihak menyebut ini adalah tahun pembuktian. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan cedera dan performa yang naik turun, kini ia kembali sebagai predator utama di lintasan. Bukan hanya soal motor atau strategi tim. Ini tentang mentalitas seorang juara dunia 8 kali. Seorang pembalap yang tahu kapan harus sabar, kapan harus menyerang, dan yang paling penting, mampu memanfaatkan tekanan sebagai senjata untuk melemahkan lawan. Saat dia membuntuti di belakang, semua mata tertuju padanya. Kamera mengikuti geraknya. Para kru tim lawan mulai gugup. Dan pembalap yang ada di depannya?
Mereka mulai menghitung detik, menanti saat disalip dengan cara Marquez. Agresif, penuh presisi, dan tanpa peringatan. MotoGP 2025 masih menyisakan beberapa seri lagi. Secara matematis, perebutan gelar juara masih terbuka. Tapi secara psikologis, Marquez sudah unggul jauh. Para pembalap bisa saja memenangi balapan, tapi selama Marquez berada di grid, mereka tak pernah benar-benar merasa nyaman. Dan di olahraga secepat ini, keraguan sepersekian detik bisa berarti kehilangan podium, atau bahkan jatuh di tikungan. Marquez bukan hanya sedang mengejar gelar ke-9. Dia sedang membangun kembali reputasinya sebagai pembalap paling dominan dalam 1 dekade terakhir. Dan lewat cara yang tak banyak dimiliki pembalap lain. Dengan menghancurkan mental lawan, bahkan sebelum lampu start padam. Inilah efek ngeri Marc Marquez. Bukan hanya cepat, tapi juga membuat pembalap yang berada di depannya ketakutan bahkan sebelum balapan benar-benar dimulai. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives. Lebih dari sekadar dominasi, Bezzecchi puji kesempurnaan Marquez di MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 telah mencapai jeda paruh musim dengan satu nama yang terus mencuri perhatian, Marc Marquez. Tak hanya kuat di aspek teknis dan mental, tetapi performanya disebut hampir sempurna oleh rivalnya, yaitu Marco Bezzecchi. Dalam sebuah wawancara, pembalap Aprilia ini mengungkapkan keyakinannya bahwa Marquez kuat di semua kondisi. Baik saat bandingin di sesi latihan, sprint race, maupun balapan utama minggu. Menurut Bezzecchi, Marquez tampil luar biasa sejak sesi latihan, Sabtu, hingga lomba, mewujudkan konsistensi yang sulit ditandingi. Marc tidak diragukan sangat kuat dalam segala aspek, ujar Bezzecchi. Ia menambahkan bahwa ritme tim dan pengaturan motor di Ducati bekerja tanpa celah, sehingga menghasilkan performa yang sangat optimal. MotoGP Ceko di Brno menjadi momen penting bagi Bezzecchi. Ia memimpin balapan selama 7 lap sebelum disalip Marquez di tikungan ketiga pada lap ke-8. Bezzecchi memanfaatkannya sebagai ajang observasi, mempelajari secara detail gaya balap sang rival juara dunia 8 kali ini. Usai balapan yang menegangkan, Marco Bezzecchi berbicara panjang lebar tentang pelajaran penting yang ia petik dari duel sengitnya dengan Marc Marquez. Ia mengaku, di balik kekalahan itu, tersimpan banyak hal teknis yang justru membuatnya semakin menghargai kehebatan sang rival. Salah satu hal pertama yang ia soroti adalah kemampuan Marquez dalam pengereman. Bezzecchi sempat merasa dirinya unggul dalam aspek ini, terutama dalam hal agresivitas saat memasuki tikungan. Namun, setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa keunggulan Marquez justru terletak pada disiplin saat melepas rem. Itu bukan sekadar soal seberapa cepat bisa mengerem, melainkan bagaimana menjaga keseimbangan dan kontrol saat batas motor hampir terlampaui. Marquez melakukan itu dengan presisi luar biasa. Tak hanya itu, Bezzecchi juga dibuat kagum oleh kelincahan Marquez saat keluar dari tikungan. Alih-alih membuka gas secara agresif seperti yang sering ia lakukan, Marquez tampil sangat halus. Gerakan tangannya nyaris tanpa gejolak, tapi efeknya luar biasa. Motor tetap stabil, akselerasi mulus, dan kecepatan terjaga maksimal. Gaya ini sangat kontras dengan pendekatan Bezzecchi sendiri yang lebih mengandalkan dorongan eksplosif, namun seringkali mengorbankan kelancaran ritme. Dari pengamatan itu, Bezzecchi menyadari bahwa kekuatan Marquez tidak hanya terletak pada skill semata, tapi juga pada kecerdasan membaca momen, tahu kapan harus menyerang, kapan harus menahan. Dan bagaimana mengatur energi motor agar tetap kompetitif hingga lap terakhir. Ia menyimpulkan bahwa gaya balapnya yang agresif justru membuatnya kehilangan fluiditas yang dibutuhkan di sirkuit seperti Brno, cepat dan mengalir. Dominasi Marquez sepanjang musim 2025 bukan sekadar retorika. Ia meraih 5 kemenangan beruntun di Brno dan posisi 10 kemenangan beruntun jika dihitung sprint race. Tak ada yang mencapai angka historis seperti itu sepanjang era format baru Grand Prix. Fabio Quartararo dari Yamaha mengaku tak menemukan rival yang selevel dengan Marquez, baik saat ini maupun dalam 10 tahun terakhir. Tak ada satupun yang sejajar dengannya saat ini, ujarnya. Sementara manajer Ducati, Davide Tardozzi, menyatakan bahwa dunia balap sedang menyaksikan versi terbaik dari Marc Marquez. Pembalap yang matang secara mental, sangat disiplin, dan minim kesalahan.
Keberhasilan Marquez juga dipengaruhi oleh harmoni luar biasa antara pembalap dan kru teknis Ducati. Menurut legenda MotoGP Marco Melandri, sikap Marquez yang mampu membangun hubungan positif dan produktif dengan kru membuat suasana kerja menjadi menyenangkan dan efisien. Apalagi, Marquez baru bergabung dengan Ducati pada tahun ini, namun adaptasinya sangat cepat. Banyak pihak terkesan dengan kemampuannya menyesuaikan diri terhadap karakter Desmosedici dan menjadikan setup motor bekerja maksimal dalam waktu singkat. Beberapa pihak sempat berspekulasi bahwa Alex Marquez, adik Mark, sengaja mengawal kakaknya demi gelar, tapi Bezzecchi membantahnya. Ia menyatakan Alex berusaha keras, cuma kalah karena tak cukup cepat, bukan karena strategi tim. Begitu pula di Assen, ketika Bezzecchi finish kedua setelah membuntuti Marquez, ia menegaskan bahwa ia telah menggunakan seluruh kemampuannya. Namun Marquez superior dalam aspek kecepatan keseluruhan dan kesabaran balap, tanpa membuat satu kesalahan pun. Gabungan dari skill balap luar biasa, kemampuan beradaptasi tinggi, serta keunggulan teknis dari Ducati, ditambah sinergi tim yang solid, membuat Marquez tampil nyaris sempurna sepanjang musim. Bezzecchi dengan jujur mengakui bahwa rivalnya berada di level berbeda, bukan hanya soal kecepatan tetapi juga efisiensi di tiap lap. Sementara itu, ia sendiri tumbuh pesat sebagai pesaing non-Ducati teratas. Konsistensi 4 podium dalam 6 seri terakhir memperlihatkan bahwa Aprilia mulai menjadi penantang serius, meski sejauh ini belum mampu menyamai kecepatan Marquez. Musim 2025 tidak hanya cetak rekor dominasi Marc Marquez tetapi juga menawarkan pelajaran besar bagi rivalnya, terutama Bezzecchi. Kemenangan Marquez bukan soal motor terbaik semata, melainkan kesempurnaan eksekusi. Pengereman, akselerasi, manajemen ban, mental balap, hingga hubungan harmonis dengan tim. Semua bagian ini menyatu membentuk paket yang hampir tak tertandingi. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives. Gigi D'Aligna, Marc Marquez adalah anomali Ducati yang layak dihormati. MotoGP 2025 menjadi panggung gemilang bagi Marc Marquez, sang baby alien, yang tampil luar biasa sejak bergabung dengan Ducati Lenovo Team. Dari kemenangan sprint hingga konsistensi podium, performa Marc menimbulkan decak kagum dari penggemar maupun sosok legenda engineering Italia, Gigi D'Aligna. Keputusan Ducati memindahkan Marquez ke tim pabrikan pada 2025 mengundang pro dan kontra. Banyak pembalap muda seperti Jorge Martin dan Enea Bastianini tampak lebih unggul secara prestasi tahun itu. Namun, keputusan akhir tidak hanya didasarkan pada statistik, melainkan pada hubungan personal yang kuat. Saya berada di Ducati karena dia. Kami punya hubungan sangat langsung dan tulus, dia adalah teknisi yang memenangi segalanya, ujar Marquez tentang sosok Gigi D'Aligna. Gigi, yang dikenal ambisius dan tak segan dikritik karena pilihannya, bahkan pernah menyatakan bahwa tak ada penyesalan memilih Marquez alih-alih Martin atau Bastianini. Sebagai seorang insinyur yang memiliki semangat seorang pembalap, D'Aligna melihat potensi unik di Marquez. Adaptasi cepat, kecerdasan balapan, dan ketenangan bawah tekanan. Banyak yang menyimpan asumsi bahwa Ducati mengubah setelan motor agar pas dengan gaya balap Marquez. Namun justru yang terjadi, menurut rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, Marquez lah yang menyesuaikan diri dengan mesin Ducati tanpa perlu perubahan khusus. Bukan motornya yang dibuat untuk Marc, tapi Marc yang benar-benar jago beradaptasi, ia menegaskan. Adaptasi ini tampak luar biasa mengingat kompon Desmosedici EP25 merupakan evolusi jangka panjang, dengan banyak komponen berasal dari musim sebelumnya. Pada awal 2025, terutama di Qatar, performa Marquez membuat D'Aligna terpukau. Marc tak tertandingi saat ini, kemampuan taktis dan ketajaman kompetitifnya. Ia tahu cara membaca perlombaan dan mendistribusikan sumber daya pada saat krusial, puji Gigi. Sikap ekstremnya di setiap latihan dan balapan mencerminkan pembalap yang tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi memprioritaskan kerja keras dan strategi balap. Di luar lintasan, sisi manusiawi Marquez juga mencuri perhatian. Kepala krunya sendiri di Ducati, Marco Rigamonti, menyoroti bahwa meskipun berstatus juara dunia, Marquez sering mengakui kesalahan dirinya saat menyetel motor. Bahkan meminta maaf bila arahan yang diberikan kurang tepat. Dia justru sering berkata dirinya melakukan kesalahan. Sikap rendah hati dan kolaboratif sangat langka di antara pembalap elit, kata Rigamonti. Kejujuran dan penghargaan kepada tim menyiratkan bahwa keberhasilannya bukan hanya hasil bakat semata,
tetapi juga budaya kerja kolektif yang kuat. Pada gelaran MotoGP Thailand 2025, Marquez menghadapi insiden tekanan ban depan yang berada di bawah batas minimum. Untuk menghindari penalti waktu substantif, ia sempat menyerahkan pimpinan balapan kepada adiknya, Alex, sebelum akhirnya kembali memimpin di lap terakhir dan meraih kemenangan. Gigi Dalinya menjelaskan bahwa anomali ini dipicu oleh suhu lintasan yang lebih rendah dari prediksi, ditambah perangkat lunak tekanan ban yang belum sepenuhnya optimal. Namun, ia tetap memuji ketenangan dan pengalaman Marquez dalam mengatasi krisis di tengah balapan. Pada 2024, Jorge Martin diperkirakan menjadi kandidat kuat kursi bersama Pecco. Namun ketika peralihan akhirnya terjadi, Dalinya lebih memilih Marquez, dengan keyakinan bahwa dua rider dengan rekam jejak tinggi akan meningkatkan peluang juara dunia. Bagi Gigi, mempertahankan konsistensi dan kejayaan jangka panjang lebih penting daripada hasil jangka pendek. Bagi Ducati, memiliki Marquez dalam tim berarti mencegahnya menjadi kekuatan besar di tim rival seperti KTM atau Aprilia. Sobat fan MotoGP sering membandingkan adaptasi Marquez di Ducati dengan era kejayaannya bersama Honda. Kini, dengan IP25 yang notabene motor pabrikan mainstream, Marquez justru tampil bak alien. Cepat adaptasi, konsisten di atas podium, dan kerap memimpin balapan dari start hingga finish. Daligna pun menyebut performa Marquez bukan normal, memenangkan banyak balapan di musim pertamanya tanpa banyak upgrade motor, bergantung pada skill belaka. Dalinya sendiri menegaskan bahwa perbedaan gaya balap Marquez dan Pecco tak masalah. Ducati mampu menyusun motor yang cocok untuk keduanya. Ini bukan kekurangan, melainkan bukti keahlian engineering dan fleksibilitas setelan tim pabrikan. Mengapa Marc Marquez adalah anomali yang layak dihormati? Marc Marquez adalah anomali di dunia MotoGP. Bukan karena ia berbeda, tapi karena ia menetapkan standar baru. Ia mampu beradaptasi dengan cepat, bahkan saat motornya tidak disesuaikan untuknya. Hubungannya dengan bos Ducati, Gigi Dalinya, pun menjadi kekuatan unik yang mendukung keputusan-keputusan besar. Dengan mentalitas juara yang rendah hati, taktis, dan terbuka terhadap kritik, Marquez menunjukkan kualitas yang melampaui sekadar angka. Meski datang sebagai pendatang baru, ia langsung tampil impresif dan menjadi inspirasi bagi seluruh tim. Ia bukan hanya pembalap andal, tapi juga pemicu kultur kerja yang kuat. Marquez layak dihormati bukan karena statistik semata, tapi karena cara ia mengubah permainan, dengan kecerdasan, karakter, dan pengaruh yang tak biasa. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives. Marc Marquez kembali jadi versi terbaik dirinya sebelum cedera. Dovizioso, dia lebih buas dari 2019. Marc Marquez tidak hanya kembali ke lintasan MotoGP sebagai pembalap kompetitif. Ia bangkit sebagai sosok yang bahkan lebih tangguh daripada dirinya sebelum cedera parah yang mengubah arah karirnya pada 2020. Dengan performa luar biasa bersama Ducati Lenovo di musim ini, Marquez telah membungkam kritik dan membalikan semua keraguan menjadi kekaguman. Ia tak sekadar kembali, ia kembali sebagai versi terbaik Marc Marquez yang pernah ada. Bahkan rival lamanya, Andrea Dovizioso, yang bersaing ketat dengannya selama era dominasi Honda di akhir dekade 2010-an, memberikan pengakuan tulus terhadap kebangkitan Marquez. Dalam wawancara dengan media Italia, Dovi menyatakan, "Saya tidak ragu mengatakan ini. Marc yang sekarang adalah versi yang lebih matang dan lebih cerdas dari dirinya yang dulu. Apa yang dia tunjukkan musim ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga kedewasaan sebagai pembalap. Dia sudah kembali, dan mungkin lebih baik dari sebelumnya." Pernyataan Dovizioso itu tidak berlebihan. Statistik musim 2025 membuktikan dominasi mutlak Marquez di lintasan. Dari 12 balapan awal musim ini, ia mengoleksi 8 kemenangan, 10 podium, dan 7 pole position, serta meraih kemenangan di 11 dari 12 balapan sprint. Kategori yang bahkan belum ada saat ia memenangkan gelar terakhirnya pada 2019. Jika dibandingkan dengan musim emas 2019, saat ia meraih gelar juara dunia ke-8-nya, pencapaian Marquez musim ini bahkan melampaui catatan luar biasa 5 tahun lalu. Di pertengahan musim 2019, ia meraih 6 kemenangan dan 11 podium, mengumpulkan 250 poin dari 300 poin maksimal, yakni 83,3%. Namun di musim ini, Marquez sudah mengantongi 381 poin dari 444 yang tersedia, atau sekitar 85,8%.
dominasi yang hampir total. Lebih dari angka-angka, cara Marquez memenangkan balapan pun mengalami transformasi. Dikenal dengan gaya membalap agresif dan penuh risiko, kini Marquez menunjukkan bahwa ia bisa mendominasi dengan ketenangan, kecerdasan taktis, dan kendali penuh atas situasi balapan. Saya menemukan kembali versi saya yang hilang setelah cedera. Bahkan mungkin lebih baik dari itu. Sekarang saya membalap dengan ketenangan, tapi rasa lapar saya tetap sama, ujar Marquez seusai kemenangan telaknya di Brno, yang menjadi kemenangan ke-8-nya musim ini. Perubahan ini tidak datang begitu saja. Marquez harus melalui masa-masa kelam sejak cedera parah di IP Spanyol 2020. Ia menjalani 4 kali operasi pada lengan kanannya, kehilangan momentum, dan sempat diperkirakan tidak akan pernah kembali ke level tertinggi. Keputusan berani meninggalkan Repsol Honda, tim yang telah membesarkannya, di akhir 2023, dan bergabung dengan tim satelit Gresini Ducati, menjadi titik balik. Di sanalah ia mulai berdamai dengan dirinya sendiri, mengenali kembali insting alaminya di atas motor. Dan pada 2025, saat mendapat tempat di tim pabrikan Ducati Lenovo, Marquez menunjukkan bahwa kepercayaan tim terhadapnya adalah keputusan yang sangat tepat. Mark hari ini bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pembalap cerdas. Dia tidak gegabah. Itu yang membedakan dia dengan versi sebelumnya, puji Dovizioso. Mentalitas Marquez juga menunjukkan transformasi. Alih-alih berbicara besar soal kapan dan di mana akan mengunci gelar juara dunia ke-9-nya, ia memilih merendah namun tetap penuh keyakinan. Saya tidak mau bicara soal menutup kejuaraan. Saat ini saya tahu, saya satu-satunya yang bisa mengalahkan diri saya sendiri. Jika harus bertahan, saya akan bertahan. Tapi jika ada peluang menang, saya pasti akan kejar, ujarnya. Dominasi Marquez memang membuat banyak orang mulai berspekulasi soal kapan ia akan menyegel gelar. Ada yang berharap itu terjadi di Misano, sirkuit kebanggaan mendiang rivalnya, Valentino Rossi. Namun, Marquez memilih untuk tidak terjebak dalam narasi tersebut. Salah satu indikasi paling mencolok dari evolusi Marquez adalah gaya kemenangannya musim ini. Jika dulu ia dikenal sebagai Raja Duel, yang suka bertarung hingga tikungan terakhir, kini banyak kemenangannya datang dengan jarak waktu yang lebar dan kontrol penuh sejak awal hingga akhir balapan. Namun bukan berarti ia kehilangan naluri bertarungnya. Dalam balapan sprint di Sachsenring, Marquez menunjukkan taring lamanya, menyalip Marco Bezzecchi di lap terakhir untuk merebut kemenangan dramatis. Adrenalinnya beda, benar-benar ledakan emosi. Tapi sekarang, kalau bisa menang dengan keunggulan dan lebih tenang, saya ambil itu. Saya sudah mengubah gaya balap saya. Saya tetap cepat, tapi dengan denyut nadi yang lebih rendah, ungkapnya dengan senyum. Kini, di usia 32 tahun, Marquez tidak lagi hanya memburu gelar. Ia tengah membangun warisan, mencoba mencatatkan namanya sebagai pembalap terhebat sepanjang masa, sejajar atau bahkan melampaui nama-nama legendaris seperti Valentino Rossi dan Giacomo Agostini. Dan dengan performa seperti ini, sangat mungkin bahwa dunia sedang menyaksikan kebangkitan goat MotoGP sejati. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your world.